Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ca, selamat datang di channelnya Ika Yuliani. Selamat datang di videonya Ika Yuliani. Nah, ketemu lagi hari ini. Aku mau ngebahas tentang sejarah masker. Tapi ini yang aku bahas bukan masker-masker buat kulit ya, tapi aku ngebahasnya masker tentang masker-masker kayak gini. Jadi eh, masker itu pertama kali kapan sih ada, siapa yang menemukan, terus bentuknya kayak gimana. Tapi anyway, sebelum masuk ke pembahasan, aku mau ngingetin dulu, terima kasih untuk yang sudah subscribe channel aku, terima kasih yang sudah like, dan jangan lupa untuk komen ya buat kasih ide-ide apa aja yang harus aku bikin. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, aku mohon banget buat kalian semua cepetan subscribe channel ini dan dukung channel ini biar aku jadi semangat bikin video-videonya. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan bahas tentang sejarah atau asal muasal dari masker. Stay tune terus ya. Oke, secara umum pertama kali masker itu hanya berbentuk kain biasa, jadi hanya kain biasa kayak gini aja. Dan dari beberapa sumber saya menemukan beberapa data kapan masker itu mulai digunakan. Jadi dahulu itu orang-orang hanya melilitkan kain untuk menutupi wajah dan mulut mereka. Untuk memulai kebiasaan memakai masker ini, kita akan memulai dari eranya Renaissance Eropa pada awal abad ke-16. Dari sebuah lukisan karya Michel Serres yang menggambarkan kondisi kota Marseille yang menjadi pusat wabah pes bubi pada tahun 1720. Dalam lukisan itu terlihat para penggali kubur melilitkan kain di wajah mereka. Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Christus Linteris, seorang dosen dari jurusan antropologi sosial di University Andrew, Inggris, yang mana alasan orang-orang ini memakai masker atau melilitkan kain tersebut, mereka percaya bahwa penyakit seperti wabah adalah racun atau gas yang berasal dari tanah. Kain ini tidak digunakan untuk melindungi antar sesama orang, tetapi mereka percaya wabah berasal dari udara yang sangat kotor. Dari teori ini ditemukan sebuah teori yang bernama teori miasma. Dari teori miasma ini pula terlahirlah sebuah desain topeng dokter wabah yang terkenal di Eropa pada tahun 1600-an. Topeng ini berbentuk seperti paruh burung, dan pada saat maut hitam menyapu setengah populasi dari benua Eropa dan Asia, ruangan bagian dalam paruh ini diisi oleh dupa atau aneka bunga-bunga. Mereka berpikir bahwa bau busuk adalah asal muasal penyakit. Menurut Linteris, pemikiran ini terus dipegang oleh masyarakat hingga awal abad ke-19. Berselang waktu yang sangat lama, sekitar 200 tahun kemudian, seorang dokter Prancis yang bernama Anthony berpendapat topeng wabah bertanggung jawab atas penyebaran wabah karena mereka membuat orang-orang takut, atau topeng paruh burung ini membuat orang-orang takut. Dan menurut Anthony, penyebab rasa takut dalam tubuh membuat tubuh yang mengidap penyakit kian beresiko. Jadi saat ini kita nggak perlu takut, tetap stay
calm walaupun kondisi seperti ini, tapi jangan terlalu takut berlebihan karena itu bisa meningkatkan resiko yang sangat berat banget ya. Nah, seiring meningkatnya bidang mikrobiologi, teori miasma ini sudah dianggap tidak relevan. Menurut catatan, seorang dokter bedah dari Paris bernama Paul Berger mulai mengenakan prototip masker bedah pertama pada tahun 1897. Namun, masker ini tidak lebih dari sapu tangan yang diikatkan pada wajah. Ini digunakan untuk mencegah droplet batuk atau pilek dokter yang agar tidak jatuh pada saat operasi. Pada tahun 1910, wabah pes bubo melanda di Cina Utara atau tepatnya di Manchuria. Dokter dari seluruh dunia berdatangan untuk meneliti wabah ini. Sampai Kekaisaran Cina mengirim seorang dokter muda yang bernama Wu Linteh. Dokter Wu pun memodifikasi masker yang ia pernah lihat selama masa perkuliahan. Bahan utamanya adalah kain kasa dan kapas, serta ditambah lapisan kain lagi untuk menambah kemampuan menyaring udara. Penemuan Wu ini jadi sebuah terobosan, tetapi beberapa dokter masih ragu mau memproduksi atau tidak. Namun, adanya dokter yang meninggal karena berkunjung langsung ke pasien yang terkena wabah ini. Akhirnya dokter-dokter dengan cepat mengembangkan masker dengan desainnya sendiri. Namun, purwarupa masker yang dibuat atau didesain oleh Wu ini memang menang uji secara empiris. Selain itu, bahan-bahannya pun mudah ditemui sehingga bisa segera atau bisa cepat untuk diproduksi. Pada Januari dan Februari tahun 1911, produksi masker Wu ini meningkat puluhan kali lipat. Semua orang memakainya, mulai dari tenaga medis, tentara, sampai masyarakat biasa. Dan di tahun 1918, sebuah wabah flu Spanyol melanda Amerika Serikat. Masker Wu sangat populer di kalangan ilmuwan dan masyarakat. Perusahaan di seluruh dunia meningkatkan produksi masker untuk membantu mengurangi penyebaran flu tersebut. Hingga saat ini, banyak banget modifikasi dari masker yang ditemukan atau yang didesain oleh Wu tersebut. Mulai dari yang jenis N95 atau VPP sampai masker medis atau masker bedah yang biasa dipakai oleh tenaga medis dan masker kain yang seperti ini. Ini adalah modifikasi dari temuan seorang dokter yang bernama Wu Linteh. Nah, saat ini kan lagi musim pandemi COVID-19 yang membuat masker-masker itu menjadi langka, kecuali masker kain ini. Jadi, untuk masyarakat biasa atau masyarakat awam seperti kita dihimbau untuk memakai masker kain aja. Jadi kita tidak diperbolehkan atau jangan sampai kita memakai masker medis kalau bisa, karena masker medis itu hanya digunakan untuk tenaga medis yang saat ini sedang berperang dengan virus COVID-19 yang ada di seluruh dunia. Memang tidak ada jaminan kalau kita memakai masker kita tidak terkena virus COVID-19 ini, tapi paling tidak kita bisa melindungi diri dari orang-orang yang terjangkit virus COVID-19 ini, ataupun kalaupun kita saat ini terjangkit dan kita tidak tahu karena kita tidak melakukan tes karena alat-alat tes yang belum menyebar luas, jadi kita bisa melindungi orang-orang di sekitar kita. Menurut Disease Control and Prevention atau CDC, penggunaan masker
harus dikombinasikan dengan langkah-langkah hidup sehat, seperti kita sering mencuci tangan, terus menjaga jarak atau kontak dengan orang yang sedang sakit, seperti itu. Jadi selain memakai masker, kita juga harus tetap menjaga kebersihan dan kesehatan kita. Oke, itu tadi adalah pembahasan tentang asal muasal atau sejarah kapan masker itu ada, digunakan, dan siapa sih sebenarnya yang menemukan. Kalau udah tahu semua kan, aku harap video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dan share ke sosial media yang kalian punya jika video ini bisa bermanfaat untuk kalian, atau paling tidak video ini bisa menambah pengetahuan kalian, karena kalian nggak berpikir kan kapan masker itu ada dan dibuat oleh siapa. Dan sekian video kali ini, ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai ketemu, dadah.